Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini membantah Rossoneri tertarik untuk mendatangkan Papu Gomez. Direktur Teknik sekaligus legenda AC Milan itu menegaskan bahwa Rossoneri tak membutuhkan tenaga Papu Gomez yang saat ini tampil cemerlang bersama Atalanta. Ia juga mengatakan rumor yang berembus tentang kedatangan Gomez ke San Siro hanya isapan jempol, semata-mata karena menurut dia Atalanta tidak ingin melepas pemain yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut. Gomez, dia dari Atalanta dan kami sama sekali tidak punya urusan soal itu. Di lapangan, kami tidak membutuhkan amunisi baru, jadi transfer itu tidak perlu, kata Maldini. Dari yang saya tahu, ini adalah momen yang sulit bagi sang pemain dan Atalanta tidak menganggapnya sebagai pemain yang akan dijual pada bursa transfer, katanya. Akan buruk untuk membicarakan pemain sepertinya sekarang, ucap mantan bek legendaris Italia tersebut. Kendati, AC Milan telah menepis kabar ketertarikan dengan Papu Gomez. Rumor kepergian pemain asal Argentina itu dari Atalanta terus mencuat di Italia. Pasalnya, Gomez dikabarkan tengah berselisih dengan sang pelatih Gianpiero Gasperini. Papu Gomez tak dimainkan bahkan tidak dipanggil sama sekali dalam 2 pertandingan terakhir Atalanta. Padahal, tidak ada kabar apapun mengenai masalah kebugaran dari Papu Gomez sehingga rumornya terus mengencang jelang jendela transfer musim dingin mendatang. Sementara itu, dilansir dari sumber yang sama, Gomez juga dikabarkan tengah diincar oleh tim asal kota Milan lainnya, yakni Inter Milan menyusul kabar Christian Eriksen yang akan dilepas Nerazzurri pada Januari 2021. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan dikabarkan sudah melayangkan tawaran sebesar 259 miliar untuk mendatangkan pemain Prancis di bursa transfer 2021. AC Milan selama ini memang dikaitkan dengan bek dari Strasbourg yang bernama Mohamed Simakan. Sebab lini belakang skuad Stefano Pioli tersebut memang sedang butuh pembenahan. Mereka dikabarkan siap melepas Leo Duarte dan Matteo Musacchio di Januari 2021. Dengan kepergian 2 bek tersebut, tentu Milan atau Rossoneri harus mencari pemain bertahan baru jauh-jauh hari sebelumnya. Salah satu incaran mereka adalah Simakan yang baru berusia 20 tahun. Bahkan, ada rumor bahwa kedua pihak sudah saling bersepakat secara pribadi, mereka tinggal membujuk pihak manajemen Strasbourg. Melansir dari laman portal berita olahraga Le Figaro, Rossoneri dikabarkan sudah melayangkan tawaran sebesar 15 juta euro atau sekitar 259 miliar untuk Simakan kepada klub Prancis tersebut. Pada musim panas 2020 yang lalu, mereka memang pernah memberi proposal 17 juta euro atau sekitar 293 miliar, namun Strasbourg menolak mentah-mentah karena dirasa masih belum cukup. Lantas, jika proposal 293 miliar saja ditolak, kenapa Milan justru memberikan tawaran yang lebih rendah kali ini? Ternyata, hal tersebut dikarenakan pandemi virus corona yang mempengaruhi harga jual para pemain. Sehingga, raksasa Serie A Liga Italia itu meyakini bahwa harga Simakan bisa turun akibat suramnya perekonomian di dunia yang sedang terjadi termasuk dalam bidang sepak bola. Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait hal ini. Namun yang pasti, Milan dengan Simakan sudah mencapai kesepakatan pribadi. Sang pemain bakal digaji sebesar 2 juta euro atau sekitar 34 miliar per musim. Mohamed Simakan baru memperkuat Strasbourg sejak 2019. Bersama klub mediocre Liga 1 Prancis tersebut, ia sudah dimainkan sebanyak 42 kali. Rapuhnya lini pertahanan AC Milan membuat klub elit Liga Italia itu terus berburu amunisi yang bisa mereka boyong pada bursa transfer musim dingin mendatang. AC Milan dikabarkan telah mengantongi satu talenta 19 tahun yang juga merupakan rekan satu negara dari Frank Kessie. Pemain bertahan yang dimaksud ialah Sinali Diomande, bek muda penuh talenta milik Lyon. Meski AC Milan saat ini tengah berada di puncak klasemen Liga Italia, bukan berarti mereka tanpa celah dalam permainannya. Rossoneri memiliki masalah untuk lini pertahanan yang kian keropos.
Dalam 14 pertandingan Liga Italia musim ini, jala Gianluigi Donnarumma telah dikoyak sebanyak 16 kali. Di sisi lain, badai cedera yang dialami oleh Simon Kjaer maupun Matteo Gabbia membuat klub juga membutuhkan pelapisnya. Adalah keputusan yang cukup riskan jika Stefano Pioli hanya mengandalkan duet Alessio Romagnoli dan Pierre Kalulu. Sederet bek tengah terus dikaitkan kepindahannya ke publik San Siro, mulai dari Ozan Kabak, Nikola Milankovic hingga Simakan. Dilansir dari laman Sempre Milan, terbaru Rossoneri berkeinginan untuk memboyong talenta 19 tahun milik Lyon yaitu Sinali Diomande. Berdasarkan dari data laman Transfermarkt, Sinali Diomande merupakan bek tengah yang berasal dari Pantai Gading. Ia merupakan rekan satu negara dari gelandang bertahan AC Milan yaitu Franck Kessie. Memiliki postur yang ideal plus usia belia yang dimiliki, Sinali Diomande bisa menjadi opsi paling rasional bagi AC Milan. Terlebih lagi, Rossoneri di bawah kendali Stefano Pioli banyak mengandalkan pemain muda. Ia diklaim menjadi tandem yang tepat bagi Matteo Gabbia di mana usia keduanya tak terpaut jauh. Sinali Diomande sendiri merupakan pemain yang hanya bisa bermain di satu posisi yakni bek tengah. Layak ditunggu bagaimana manuver yang dipertontonkan oleh AC Milan untuk bisa mengamankan servis bek tengah berusia 19 tahun itu. AC Milan dan Milanisti terlanjur kasmaran pada musim kompetisi 2020-2021 kali ini. Bagaimana tidak, tim berjuluk Rossoneri terus menjaga momentum fantastis mereka setidaknya hingga penghujung tahun 2020. Kesebelasan besutan Stefano Pioli tercatat tak pernah menelan satupun kekalahan dari 14 pertandingan yang telah dimainkan di kompetisi Serie A Italia, dengan catatan 10 menang dan 4 hasil imbang. Berkat laju impresif tersebut, Milan sementara berada di singgasana klasemen Liga Italia dengan koleksi nilai 34 poin. Hanya berselisih 1 poin dari saudara sekota Inter Milan di kursi kedua dengan perolehan 33 poin. Namun, merujuk pada catatan Football Italia, bukan hanya musim ini saja Milan bangkit dari tidur dan mendominasi persepak bolaan paling elit di negeri spaghetti. Apabila diakumulasi dari awal tahun 2020, tim yang bermarkas di Milanello tersebut menjadi pengumpul poin terbanyak di Serie A dengan catatan 79 poin dari 35 pertandingan. Saudara sekota Inter lagi-lagi menguntit di posisi kedua dengan koleksi nilai 73 dari 35 partai. Dengan Atalanta di peringkat ketiga yakni 69 poin dari 34 partai, sedangkan sang juara bertahan Juventus harus puas mengekori di posisi 4 dengan koleksi 68 angka dari 35 partai. Tim yang mengoleksi poin terburuk sepanjang 2020 ini adalah Spal. Sebelum terdegradasi ke Serie B di musim 2019-2020, mereka hanya mampu meraup 8 poin dari 21 pertandingan. Pioli mengaku lega timnya bisa menang melawan Lazio. Ia menilai tim besutan Simone Inzaghi itu benar-benar merepotkan timnya sepanjang laga. Lazio memiliki kualitas yang bagus dan kemampuan fisik mereka juga luar biasa. Namun, kami memiliki peluang untuk memenangkan laga ini dan kami berhasil melakukannya, kata Pioli. Mereka bermain dengan sangat agresif sehingga para gelandang kami harus bermain dengan sangat intens. Situasi ini sangat diperlukan untuk menghadapi laga yang sangat sulit seperti ini, lanjutnya. Pada kesempatan ini, Pioli juga memberikan apresiasi kepada para pemain AC Milan. Ia menilai Rossoneri memiliki skuad yang sangat bagus dan itulah yang menyebabkan mereka telah meraih kemenangan. Kami berhasil memenangkan banyak sekali pertandingan karena kami memiliki banyak pemain yang hebat. Saya tidak mau menukarnya, mereka semua dengan pemain-pemain lain, ujarnya. AC Milan resmi menutup tahun 2020 sebagai Capolista Serie A. Mereka mengkoleksi total 34 poin dari 14 laga, unggul 1 poin dari Inter Milan di peringkat kedua. Selain memimpin klasemen sementara, Milan juga menjadi satu-satunya tim yang belum kalah di 5 liga top Eropa. Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa Rossoneri tampil luar biasa pada musim ini. Namun, Pioli masih ingin Milan menjadi lebih baik ketimbang sekarang. Juru taktik asal Italia itu ingin Milan tetap kompak dalam pertandingan, baik saat mendominasi maupun tidak.
Kami tidak sempurna, ada banyak hal yang perlu kami perbaiki. Kami tidak selalu bisa mendominasi permainan, itu normal. Ketika kami tidak melakukannya, kami harus kompak dan menderita, kata Pioli mengutip dari Football Italia. Selain itu, Pioli pun berharap para pemain Milan yang cedera segera pulih setelah tahun baru 2021. Sebanyak 4 pemain Milan masih ada di ruang perawatan, yaitu Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Ismail Benacer, dan Matteo Gabbia. Jika semua pemain Milan dalam kondisi fit, itu akan mempermudah Pioli untuk melakukan rotasi. Meski begitu, Pioli tetap puas dengan para pemain yang tersedia saat ini karena mereka memiliki jiwa di Milan. Kami memainkan banyak pertandingan, saya berharap pemain yang cedera akan segera kembali. Sulit untuk merotasi pemain, tetapi orang-orang ini memiliki jiwa di Milan, ucap Pioli. Hakan Calhanoglu menjadi pahlawan kemenangan Rossoneri karena ia mencetak 1 gol dan 2 assist di laga ini. Pioli mengaku puas dengan kontribusi Calhanoglu di laga tersebut. Calhanoglu bermain dengan luar biasa malam ini, beber Pioli. Menurut Pioli, Calhanoglu sekali lagi membuktikan bahwa ia pemain yang krusial bagi Milan. Sang playmaker bisa diandalkan untuk menghadirkan perbedaan di laga-laga sulit seperti ini. Hakan adalah pemain yang fantastis dengan kualitas teknik yang luar biasa. Dia selalu tahu apa yang harus dilakukan dan ia pemain yang top dan juga murah hati. Pada kesempatan ini, Pioli juga membahas spekulasi masa depan Calhanoglu di mana kontrak sang playmaker akan habis di akhir musim nanti. Ia optimis sang playmaker bersedia bertahan di San Siro. Saya rasa Calhanoglu sangat bahagia berada di tim ini. Proses negosiasi memang sedang berjalan, tapi kami semua menginginkan hal yang sama, ujarnya. Musim ini, Calhanoglu memberikan kontribusi yang besar bagi Milan. Sang playmaker sudah mengemas total 6 gol dan 9 assist bagi Rossoneri.